kepastian ini, yaitu hanya pada Tuhan ada kepastian. Kadang maksudnya dalam pribadi kita sendiri, kadang kita ragu-ragu dengan kepastian itu, tetapi tidak ada jaminan. Maksudnya kita tidak tahu kalau kepastian di dalam Tuhan itu ada jaminannya, atau Tuhan tidak kelihatan. Tetapi di sini, apabila Tuhan kadang-kadang seperti tidak ada, dan bagi kita yang dilatih Tuhan untuk mempercayai Allah, sering di dalam situasi di mana Tuhan seakan-akan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak menyatakan pertolongannya, sehingga kita membuat kita ragu-ragu. Itu artinya Tuhan memberikan kita kepastian untuk berjalan di dalam Dia atau mempercayai Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Siapa? Mas Femi, silakan kasih. Shalom. Menurut pendapat saya atau pemahaman saya, berjalan bersama Tuhan itu menurut keyakinan semua orang ya. Jadi kalau kita punya keyakinan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bahwa Tuhan memiliki bahwa Tuhan mempunyai rencana atau tujuan dalam hidup kita, terus yang sudah ditetapkan untuk setiap orang. Jadi kalau kita mau berjalan kepada Tuhan dan yakin pada Tuhan, pasti semuanya akan terlaksana, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Walaupun kayak banyak proses atau banyak masalah, tapi ketika kita udah yakin, pasti ada kepastian di ujungnya, pasti ada hasil di ujungnya gitu. Jadi kalau saya ya secara pribadi, menjalani proses itu agak berat ya. Tapi saya selalu yakin, saya selalu percaya kepada Tuhan bahwa di ujung itu pasti ada jalan, pasti ada hasil gitu yang saya dapatkan. Makanya kita itu harus yakin bahwa berjalan bersama Tuhan itu pasti ada kepastian. Oke. Berjalan dalam kepastian itu adalah ketika kita taat, ketika setia menjalaninya, pasti akan ada kepastian di dalam Yesus, yaitu keselamatan dari Allah itu sendiri. Jadi menurut pandangan saya, tetap setia mengandalkan Tuhan, semuanya akan ada kepastian ketika kita mentaati, setia kepada Tuhan. Shalom. Menurut pendapat saya, berjalan dalam kepastian itu menurut saya berjalan dalam kepastian itu yaitu di mana kita tanpa melihat sesuatu, tapi mana kita merasakannya atau kita bisa yakin bisa menjalaninya, kita harus pasti dalam menjalani rencana itu menurut saya kita di situ Boleh. Gak apa-apa saya. Gak apa-apa. Iya. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, Coba naikin volume ini. Mengenai ada tangga yang menuju langit dan ada malaikat, dia melihat malaikat di sana ya. Tiba-tiba dia angkat kakinya ya kan di dinding. Wih, saya mimpi ini ya kan. Jadi kalau saya melihat di sini adalah tentang mimpi. Jadi mungkin dalam Alkitab ini kan ini sabda Tuhan lah ya. Tapi kalau kita bawa ke sini artinya kita anak-anak muda ini semuanya memperoleh mimpi ya. Jadi mimpi kita itu beda-beda lah ya. Tetapi kalau memang kita punya usaha, saya yakin mimpi itu menjadi kenyataan. Tetapi kalau memang kita tidak punya juga
sebuah usaha, tidak disertai oleh kuasanya Tuhan, kita lebih mengandalkan diri kita, tetapi kita tidak pernah curhat sama Tuhan apa yang kita rencanakan itu, jadi semuanya tidak akan terjadi, dan maka disimpulkan itu adalah mimpi, karena mimpi itu hanya imajinasi, ya. Yang kedua, dari kata mimpi ini, saya berpendapat lain bahwa kita diajarkan dalam pemahaman mengenai mimpi Yakub ini adalah kita anak-anak muda di sini diajarkan bahwa kita ini selain punya tujuan mimpi yang mimpi ke depan lah ya, semua kita kan masing-masing punya mimpi lah ya. Nah, jadi bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu bagaimana caranya segala apa yang kita mimpikan itu kita libatkan Tuhan. Jangan karena kita pintar kita lupa dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang ada rendah, ada sedang, ada yang lebih tinggi. Tetapi jangan salah, justru yang rendah, yang setia dengan Tuhan, dia menyadari bahwa dia bodoh, tapi mimpinya itu lebih jauh, lebih jadi dibanding orang yang pintar, tetapi dia mengandalkan dirinya dibanding curhat dengan Tuhan. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Buat yang masih ada di bawah ya, boleh naik ya. Semuanya. Salam. Jadi menurut pandangan saya tentang berjalan dalam kepastian ya tadi ya. Tentunya dalam pandangan saya yaitu berjalan dalam kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi segala sesuatu yang memang kita impikan, kayak sama seperti yang dibilang oleh Bapak Lase tadi, tentunya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya ada kepastian di akhirnya. Amin. Jadi sama seperti saya contohnya, misalnya salah satu contoh misalnya ada suatu cita-cita saya. Jadi kalau misalkan saya berjalan dengan Tuhan, tentunya pasti ada wujudnya juga. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya pendapat dari saya. Nanti ditambah-tambahkan sama teman-teman. Oke, silakan. Artinya berjalan dengan kepastian itu menurut saya, kepastian itu maksudnya itu bukan terletak pada apa yang terjadi di masa depan, tapi terletak pada apa harapan kita ke depan di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan itu sudah merancang masa depan kita seperti apa. Karena firman Tuhan juga mengatakan masa depanmu sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Jadi jika kita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa itu akan terjadi sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Jadi menurut saya berjalan di dalam kepastian itu ya kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita melakukan yang melayani Tuhan, memuji nama Tuhan, bersyukur, pokoknya berada di dalam Tuhan, kita berada di dalam kebenaran, kita menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Terima kasih. Salam. Oke, kalau misalnya kurang nyambung sama yang dia kita, aku ngambil poinnya yang kayak berjalan di jalan kepastian. Ya pokoknya yang kita tahu lah kalau berjalan di jalan kepastian itu berjalan bersama Tuhan gitu. Nah, aku baca catatan ya. Pokoknya berjalan di jalan kepastian tuh sebagai kita orang Kristen adalah perjalanan orang percaya yang ingin meneguhkan keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Kayak sehingga nantinya tuh kita bisa jadi orang yang segambar dan serupa seperti Tuhan gitu. Kayak contohnya aja misalnya kita mau ke suatu tempat yang emang awalnya kita nggak tahu gitu kan, pasti kita gunain Google Maps kalau kalian, yang dimana tuh di situ udah kelihatan titik kita sama titik yang akan kita tuju, sama kayak kita ketika kita tersesat gitu, kita juga jangan jadikan Tuhan Google Maps kita gitu loh. Jadinya dia membantu kita berjalan, tapi jangan lupa juga kalau kita juga ingin berjalan ke dia gitu loh, yang titik Google Maps tadi yang aku bilang. Nah, terus juga kenapa aku mention meneguhkan keyakinan dan iman kita, karena dalam perjalanan ini tuh bantu kita untuk terus berjalan dalam iman dan kebenaran, supaya nantinya kita nggak terombang-ambing oleh berbagai godaan dan tantangan yang ada ketika dalam perjalanan itu. Nah, nantinya dalam perjalanan ini
kita orang Kristen bakal ngalamin proses pertumbuhan rohani, peningkatan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, serta pembaruan hati dan pikiran kita. Di Alkitab juga kita udah dikasih tahu kan, kayak Tuhan ngasih tahu, akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Jadinya kita tuh diajarin buat ngandalin Tuhan dalam segala hal, terus serta berjalan di jalannya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang ngomong kalau dia tuh jalan kebenaran. Jadi kita sebagai orang Kristen kayak penting bagi kita sih untuk senantiasa berjalan di jalan kepastian dengan teguh iman dan keteguhan hati, serta menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dengan demikian kita bakalan mampu menghadapi segala tantangan dan rintangan dengan penuh keyakinan, karena kita tahu kalau Tuhan tuh senantiasa menyertai dan memimpin kita di setiap langkah kita. Makasih. Thank you, Tuhan memberkati. Kalau dari aku sendiri nggak jauh beda banget dari yang lain tadi. Sama kalau berjalan dalam Tuhan, berjalan dalam kepastian adalah dimana tuh kita harus yakin bahwa kita yang udah percayakan Tuhan, udah bersama Tuhan itu, bahwa Tuhan ini punya janji kepada hidup kita gitu. Kayak di ayat Yeremia 29 ayat 11, kayak Tuhan tuh mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita gitu, yaitu damai sejahtera, bukan bantuan kecelakaan, dan Tuhan juga bilang itu untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi berjalan dalam kepastian tuh berarti kita berjalan bersama Tuhan, di dalam Tuhan, untuk suatu harapan yang memang kita bisa raih gitu ke depannya. Jadi aku pengen teretin di sini, berjalan dalam kepastian itu bisa dibilang Tuhan tuh bukan suatu sosok atau suatu hal yang bisa ingkar akan janji yang udah Dia berikan. Maka jika kita di dalamnya atau percaya kepadanya, maka kita berjalan di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi janji yang Dia berikan. Jadi seperti yang tadi dibilang, kayak Tuhan udah menegaskan satu hal nih buat kita, kayak di firman udah dijelasin kayak untuk hidup kita ke depannya gimana. Jadi ya itu